Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di perkuliahan kali ini ya di semester 2. Anda mengikuti mata kuliah saya bioetik. Di 14 kali pertemuan kita akan membahas beberapa kajian tentang bioetik ya. Nah, kali ini di pertemuan pertama kita akan sedikit memperkenalkan tentang kontrak belajar, pengenalan LTS, serta sedikit membahas tentang etik. Ya, baik. Oke. Nah, ini adalah visi misi universitas ya. Selama Anda kuliah di Universitas Unggul, tentu ini akan menjadi suatu panduan ya, visi dan misi Anda untuk mewujudkan supaya lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Menjadikan perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektual, kreativitas, serta kewirausahaan yang unggul dalam untuk pengelolaan dan hasil pelaksanaan program perguruan tinggi. Sedangkan misinya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik dan yang kondusif, serta memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepercayaan. Oke, kita lanjutkan. Baik, ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas selama perkuliahan di bioetik ya semester 2 ini. Pertama, kita akan sedikit memperkenalkan tentang bioetik. Apa itu bioetik? Kenapa harus ada bioetik? Kenapa setiap hidup harus ada etik? Ya. Oke, nah nanti kita akan kumpas tuntas di pertemuan pertama. Kemudian, bagaimana sejarah dan perkembangan bioetik, terutama di bidang sainsnya. Ini akan di pertemuan kedua. Kemudian ketiga, prinsip dasar bioetik dalam penggunaan hewan coba. Nah, karena kita pada dasarnya bioetik ini adalah bagaimana mengatur suatu tindakan ya, perspektif dalam sebuah penelitian, terutama penelitian yang berbidang sains biologi ya, biologi modern dan kedokteran terutama. Oke, pertemuan keempat kita akan membahas tentang bagaimana prinsip dasar bioetik penelitian atas subjek manusia. Nah, ini apa-apa saja aturan dalam proses yang mengatur ya ketika kita menggunakan manusia sebagai subjek. Kemudian bioetik penelitian atas tanaman obat dan sumber daya alam, termasuk tanaman transgenik ya, tanaman hasil rekayasa genetik. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang bioetik penggunaan bahan biologi tersimpan. Nah, ini salah satu sampel ya dalam sebuah penelitian itu adalah bahan biologi tersimpan. Apa saja jenis BBT, kenapa BBT ini ada etiknya gitu. Oke. Kemudian penggunaan cara uji klinik yang baik. Nah, ketika kita melakukan sebuah percobaan ya, misalkan kita ingin merilis sebuah vaksin, tentu kita tahu bagaimana proses uji kliniknya untuk membuktikan vaksin ini tidak berbahaya atau ada efek sampingnya, seperti itu. Oke, ini adalah topik yang akan kita bahas setelah melakukan UTS atau 7 pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang bagaimana bioetik dalam penelitian epidemiologi dan sosial budaya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan kesehatan di masyarakat tentunya ya. Kemudian bioetik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini juga sangat penting ya, karena sebuah karya ilmiah itu adalah suatu hal yang hasil dari pemikiran seseorang ya. Apa hukumnya ketika kita melakukan plagiarisme, apa hukumnya ketika kita mengambil karya orang lain gitu. Nah, ini ada etiknya. Kemudian informed consent. Informed consent ini artinya ketika kita ingin mengatasnamakan manusia sebagai subjek atau yang lainnya, ada sebuah persetujuan sebelum kita mengambil sebuah tindakan, adalah setelah penjelasan, terutama pada subjek itu sendiri, apakah dia bersedia atau tidak. Nah, ini adalah informed consent, harus diisi ya, semacam form gitu. Kemudian Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Nah, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mereview, siapa yang mengontrol selama proses berjalannya penelitian, itu adalah Komisi Etik. Kita akan bahas di pertemuan ke-11. Kemudian bagaimana pertimbangan risiko dan manfaat penelitian. Ketika kita ingin mengajukan sebuah penelitian, tentu ada dasarnya. Kemudian ada sebuah pertimbangan, seberapa manfaatkah penelitian ini, atau risikonya yang lebih banyak gitu daripada manfaat. Oke. Kemudian bagaimana prinsip dasar bioetik dalam kerjasama dengan pihak industri dan pihak luar negeri. Nah, ini juga ada etiknya ya ketika kita ingin melakukan kerjasama, apakah dengan industri, apakah dengan pihak luar negeri. Tentunya
ini harus ada aturan yang tertulis sehingga tidak ada klaim di kemudian hari. Nah, ini adalah yang terakhir itu adalah sebenarnya ini ya etik dalam sebuah paten ya, paten dan hak cipta. Ini kita akan coba buat dalam sebuah tugas terstruktur ya, dalam review jurnal. Oke, ini adalah referensi yang bisa Anda jadikan sebagai acuan ya, ada silakan dibaca saja, dan beberapa jurnal ya yang upgrade tentang bioetik. Kemudian ini adalah porsi dari sebuah penilaian yang akan kita terapkan ya di perkuliahan bioetik. Yang pertama itu forum diskusi ya, saya harapkan ketika kita melakukan perkuliahan sinkronus maupun asinkronus, Anda tetap aktif ya dalam sebuah forum diskusi. Apakah saya melakukan melempar ya sebuah kasus dalam forum, kemudian Anda coba pecahkan, Anda coba telaah dan beri argumen. Kemudian UTS ya 25%, UAS 35%, kuis. Nah, ini 10% ya, karena kuis setiap kali pertemuan itu ada kuis, dan tugas 20%. Ya, tugas ini bisa dalam bentuk, nanti kita akan coba kombinasikan tugasnya tidak hanya semata-mata dalam bentuk tertulis, tetapi juga presentasi ya. Oke. Ini adalah tertib selama perkuliahan sinkronus tatap muka, ya. Maksudnya tatap maya gitu loh, bukan maya anak tetangga ya. Tetapi di sini kita kuliah secara daring itu pertemuan 1 sampai di pertemuan genap, pertemuan ganjil kita tatap muka atau daring secara online, yaitu di pertemuan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13, sedangkan asinkronus 24, 6, 8, 10 dan 12. Nah, tugas akan diberikan pada pertemuan asinkronus ya. Jadi kali ini tugas hanya 7 kali. Diharapkan aktif dalam forum diskusi, tugas dikerjakan berdasarkan pertemuan asinkronus. Kemudian kehadiran maksimal 75% ya, artinya ya di bawah ini Anda tidak bisa melanjutkan untuk UAS. Kemudian selama perkuliahan daring, Anda diminta untuk berpakaian sopan ya, dan on kamera tentunya. Kemudian tidak perkenakan mencontek dalam selama proses ujian ya, TS maupun UAS. Kalau kedapatan sama jawabannya itu akan E ya. Oke. Nah, ini metode pembelajaran tatap maya atau daring, tanya jawab diskusi, tugas kelompok, dan evaluasi dalam bentuk kuis, tugas, UTS, dan UAS. Oke. Nah, apa yang menjadi dasar ya CPL, capaian pembelajaran ketika Anda mengambil mata kuliah bioetik ya? Anda mampu memahami dan menjelaskan apa itu bioetik ya. Kemudian prinsip etik dalam sebuah sains biologi dan ilmu yang lainnya. Kemudian bagaimana Anda menganalisis keseimbangan alam dengan aplikasi bioetik di dalam masyarakat ya. Kemudian dapat menganalisis tindakan yang melanggar etik dalam keseharian. Oke. Nah, berbicara tentang etik tentu di sini tidak terlepas dari yang melekat pada manusia. Hewan mungkin tidak ada etiknya ya, kita tidak menuntut hewan itu ada etiknya, tetapi manusia diciptakan Tuhan ya, memiliki akal, pikiran, tentu di sini kita dapat bisa mempertimbangkan baik atau buruknya. Namun pada dasarnya manusia itu terlahir dalam naluri yang baik. Ya kan, tidak ada manusia itu yang lahir sudah jahat ya, nggak ada. Apa yang membuat manusia itu jahat ya, tidak punya pikiran dan lain sebagainya, itu adalah apa? Lingkungan dan pendidikan baik orang tua dan yang lainnya. Nah, sehingga dalam naluri baik itu kita hanya bisa menilai sesuatu itu dalam kondisi yang baik saja. Misalkan dalam sebuah pertimbangan etik, kita dapat melihat oh baik atau benar ya, sudah benar atau tidak nggak saya melakukan sebuah tindakan ini. Ya. Kemudian dalam pertimbangan saintifik ya, dalam ujian sains, artinya salah atau benar. Artinya sudah sesuaikah apa yang saya temukan ini
Kemudian dalam sebuah pertimbangan estetik, ya kita dapat menilai sesuatu keindahan itu, ini dapatkan indah, beautiful, elok, ya, atau tidak sedap dipandang mata, jelek ya istilahnya seperti itu. Oke. Nah, sehingga dalam sebuah tataran ilmiah, etik ini sangat-sangat diharapkan ya, sangat ditekankan untuk bisa menjadi sebuah kontrol ya, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, terutama di bidang kesehatan, tindakan, terutama di bidang kesehatan ya. Karena pada dasarnya bioetik ini lahir ketika terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan atau pelanggaran etik ya dalam bidang kesehatan. Oke, apa itu etik? Kalau sebenarnya kita bicara ya secara tatanan keseharian kita dapat menemukan seseorang ya, kita dapat melihat seseorang tidak beretik karena kita tahu bahwa itu tindakannya suatu hal yang tidak benar. Apa itu? Oke, kita lihat saja. Nah, ini adalah beberapa serapan kata dari sebuah etik ya, di mana ada di sini ada perilaku, norma, nilai, tindakan, moral, aturan, adat istiadat ya, attitude. Nah, ini yang sangat bahasanya yang lebih formal gitu. Nah, ini semuanya adalah etik ya. Semuanya ini adalah sebuah tindakan yang mengatur ya bagaimana kita melakukan sebuah tindakan itu tepat atau salah. Oke, nah menurut KBBI, di mana ilmu yang baik dalam bentuk perilaku, hak dan kewajiban moral sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak ya. Jadi di sini cenderungnya kepada akhlak ya. Nilai yang mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat. Nah, ini adalah KBBI ya, berkaitan dengan tentang etika. Makanya ketika kita dalam keseharian suatu hal tindakan yang tidak benar, dikatakan orang kita itu tidak beretika. Nah, ini mungkin apa namanya? Sebagian orang menilai itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi kalau orang yang paham, yang mengerti, orang yang tidak beretika itu sesuatu hal yang sudah ada sesuatu hal yang salah pada diri kita. Nah, ini kita perlu introspeksi untuk memperbaiki ya, apa yang menjadi kesalahan pada tindakan kita itu, sehingga orang bisa membuang kita itu kita tidak beretika. Oke. Kalau seandainya kita lihat secara istilah ya, bioetik ini berasal dari kata bahasa Yunani ya, bios dan etikos ya. Bios kita tahu bahwasanya adalah itu hidup, sedangkan etikos adalah istiadat. Jadi kalau seandainya kita lihat, bioetik ini adalah suatu dikhususkan untuk permasalahan dalam moral, hukum, sosial, politik yang menyangkut pertanyaan dasar dari hidup dan ilmu tentang kehidupan. Jadi apapun apa namanya di bidang apapun ya, lini kehidupan ini pasti ada etik yang mengaturnya. Baik kita bersosial, baik kita dalam sebuah tatanan hukum, berpolitik malah gitu kan. Kita dapat melihat bagaimana politik saat ini bisa membuat orang itu buta akan sebuah kebenaran. Ya. Nah, ini perlu yang diperbaiki. Oke, ini adalah pengertian lainnya. Bioetik itu adalah studi sistematis atas perilaku dalam ilmu tentang hidup dan kesehatan. Ya, masih berkenaan dengan kehidupan. Ya. Berarti tidak hanya sebatas mengatur dalam sebuah riset kesehatan, tetapi juga tentang tatanan hidup. Kemudian penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks yang berkaitan dengan biologi. Nah, ini mungkin lebih ke tepatnya bagaimana sebuah tindakan apa namanya tatanan dalam bidang
ilmu-ilmu sains ya, ilmu hayati. Oke. Etika merupakan keseimbangan antara teknis dan non teknis, sosial humaniora. Jadi kalau seandainya kita lihat ketika kita berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat, secara teknis ada etik yang mengatur. Kita bertetangga, kita bermasyarakat tentunya. Kemudian ilmu eksak dan empiris. Artinya bagaimana penerapan bioetik ini dalam hidup, hayat ya. Kemudian ilmu-ilmu empiris, di mana di sini sebuah ilmu yang sebuah real ya, sesuatu hal yang nyata yang dapat dibuktikan dalam bentuk riset dalam sebuah penelitian. Kemudian kajian mengenai pengaruh moral, sosial, teknik-teknik yang dihasilkan dalam kemajuan ilmu hayat. Artinya, ketika etik itu sudah diterapkan dalam sebuah lini kehidupan, lini sektor apapun itu, ketika kita terapkan dalam sebuah sains ya, dalam sebuah pembelajaran, etik ini selalu ada. Makanya dia dikenal dengan sebuah pendekatan ilmu interdisipliner. Interdisipliner ini artinya dari mana saja dia dapat diterapkan gitu. Apakah itu di bidang kesehatan, biologi, psikologi, tentu kesehatan masyarakat, gizi ya, masuk kesehatan. Teknik kan mungkin ya bisa dikaitkan saja. Karena ini adalah sesuatu hal yang mengatur sesuatu hal yang baik, ya. Mengambil keputusan hal yang baik juga. Ya, oke. Apa yang menjadi permasalahan etik dalam sains biologi? Ketika kita lihat ya perkembangan ilmu biologi itu semakin berkembang, tentu apakah dalam segi metodenya seperti cloning, rekayasa, studi in vitro ya yang menggunakan hewan, yang menggunakan sel. Nah, ini tentu menjadi sebuah problem etik ya, ketika sebelumnya tidak pernah, sekarang ini sudah pernah. Nah, ini peneliti-peneliti ini tentu harus membuktikan ya dengan pendekatan apakah dengan pendekatan manusia dijadikan subjek, hewan dijadikan subjek ya, dalam sebuah tatanan penelitian. Nah, ini yang perlu dibatasin ya, perlu diatur. Dasarnya apa? Ketika kita mengatur ini adalah dasarnya adalah sebuah kehati-hatian ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tentu siapa yang disalahkan di sini. Nah, makanya ada aturan dalam mengatur ini. Dalam bentuk yang saya bilang tadi ada informed consent, kemudian ada komisi etik. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, ketika kita dilema dalam sebuah pengambilan keputusan, tentu ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita itu bisa mengaplikasikannya gitu, mewujudkannya atau melakukannya. Apa saja dalam bentuk konsekuensialisme. Artinya kita dapat melihat sebuah tindakan itu berdasarkan konsekuensinya pada akhirnya. Ya. Baik buruknya suatu perbuatan itu kita lihat dari akhirnya konsekuensinya apa. Kemudian ada deontologinya, di mana kita di sini kita melakukan sebuah tindakan berdasarkan apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi sebuah kewajiban saya, tanpa melihat konsekuensi. Ini yang sangat kedua idealisme ini yang banyak kita lihat ya ketika seseorang mengambil sebuah keputusan, ketika terjadi dilema. Namun pada dasarnya kita ini dapat mengambil sebuah tindakan itu atas kajian antara risiko dan manfaat, kemudaratannya ya, seberapa besar sebuah kemudaratan tindakan itu. Kalau lebih banyak mudaratnya, ngapain juga kita lakukan. Sedangkan kalau seandainya lebih besar manfaatnya, tentu kita bisa mewujudkannya. Oke. Nah, ini adalah permasalahan etik dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat
adanya orang merasa tidak tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, apa yang Tuhan berikan terhadap dirinya, terhadap alam yang kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, yang bisa mendukung kehidupan kita. Akan tetapi ada sebagian orang yang menilai bahwasanya alam itu hanya sekedar sebuah tempat pemuasan manusia. Yuk kita manfaatkan sepuas-puasnya, bukan sebaik-baiknya. Artinya kita tidak melihat bagaimana ke depannya kontinuitas dari alam itu sendiri. Toh kita tidak hidup selamanya, ada generasi yang akan menikmati alam. Ini kalau seandainya kita melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran etik terhadap alam. Kemudian adanya permasalahan apa lagi? Adanya hak otonom setiap manusia. Kadang orang itu merasa dirinya benar. Kadang orang itu merasa dirinya pintar. Ya. Oh, ini hak saya, ini hak prerogatif saya, ini putusan saya. Nah, ini yang sangat membuat kesalahan dalam ketika kita mengambil sebuah keputusan. Misalkan di sini ada sebuah pendapat ya, gimana menurut Anda? Sebagai manusia yang otonom, maka aku berhak menentukan sendiri apa yang akan saya buat. Kalau aku mau hidup, itu hak. Kalau aku mau mati juga itu hak. Gimana menurut Anda? Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Permasalahan kebiasaan yang menjadi sebuah yang diturunkan secara turun-temurun ya, yang diwariskan secara turun-temurunnya. Ini ada beberapa pewarisan turun-temurun ini yang tidak sesuai lagi ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Kemudian tradisi yang mengekang ini juga menjadi permasalahan juga ya, ketika sebuah tradisi itu harus diwujudkan, namun saat ini sudah tidak ada lagi gitu, tidak bisa diberi lagi sebuah pembenaran terhadap tradisi. Oke, nah kita lihat ya beberapa pelanggaran etik yang ada, yang kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Nah ini, mungkin ini adalah salah satu yang rutin ya Anda lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama apa? Nyela antrian. Nah, di fasilitas umum ya, tentang sembarangan. Kemudian telepon sambil naik motor ya. Kemudian tidak sabaran dalam menggunakan jalan ya, sehingga yang merasa ingin cepat lebih duluan, tidak melihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini juga pelanggaran. Nah, ini masalah etik terhadap lingkungannya. Pembuangan sampah, bakaran, pembakaran hutan ya. Nah, ini juga mengakibatkan ketidakseimbangan alam terhadap kita. Apa yang terjadi? Alam juga murka dalam bentuk bencana alam ya, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah etika pelajar, teman. Kita sangat miris melihat ketika pelajar dengan bangganya mereka merokok di depan umum, dengan berseragam pelajar, bolos sekolah, tawuran. Nah, ini yang menjadi kenakalan remaja yang saat ini kita bisa hindari. Dengan dipicu hal sepele saja mereka sudah emosional gitu. Kemudian etika terhadap orang tua, ini yang lekat ya dengan keseharian kita tinggal bersama orang tua. Tentu ada sikap perkataan yang menyinggung orang tua juga menjadi permasalahan. Nah, ini nih yang biasa saya lihat ya, gimana kita melakukan sebuah tindakan etik itu antara berkomunikasi dengan dosen, ya, baik via chat maupun via telepon. Nah, ini sangat dilematis ya kalau seandainya kita lihat ada beberapa siswa itu tidak mengenal waktu ya, kapan dia harus menghubungi dosen. Ya, kadang di atas jam 9 malam dia masih chat dosen. Telepon ini enggak etiknya salah gitu. Kemudian apalagi, bahkan tatanan kita chatting dengan dosen pun harus ada. Bagaimana kita mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian mengucapkan permohonan maaf,
perkenalan diri, karena tidak semua dosen itu menyimpan nomor kita gitu. Walaupun kita tahu bahwasanya ketika chat itu dimulai dari kita, tentu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun kita tahu bahwasanya si dosen menyimpan nomor kita. Nah, baru kita masuk ke dalam maksud dan tujuan. Kemudian bagaimana kita menanggapi dosen gitu. Ada sebagian bilang, oke Pak, siap Bu. Nah ini etikanya salah gitu. Ada tatanan bahasa itu yang bisa kita terapkan di teman sejawat, ada juga tatanan bahasa itu yang seharusnya diterapkan pada orang yang lebih dari, apalagi itu guru kita, ya, orang tua kita. Bagaimana tata bahasa itu? Kalau misalnya kita menanggapi baik Bu, insya Allah bukanlah yang muslim gitu. Jadi ada semacam, walaupun sepele tapi orang menilainya kita, oh ini anak tidak ada etikanya nih, walaupun sebatas seperti itu gitu. Nah ini saya sampaikan kepada Anda, ya. Silakan diperbaiki nanti bagaimana komunikasi baik dengan dosennya. Oke, ini etika dalam kendaraan ya. Ini siapa nih yang suka seperti ini? Menggunakan buku prioritas ya, atau tidak memberikan duduk tempat. Ini yang miris ya, tidak sopan pada guru. Ya baik, ini adalah pada hewan ya, pelanggaran etik pada hewan. Cukup sekian saja untuk pertemuan kita kali ini tentang bioetik. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dipelajari modulnya, kerjakan kuisnya ya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.